Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Sahabat Guru. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang merupakan dari kisi-kisi UPPPG tahun 2023, yakni dengan materi corrective feedback. Corrective feedback merupakan salah satu materi yang muncul beberapa tahun belakangan ini untuk soal UPPPG ataupun UKM PPG. Sahabat guru, sebelum saya memulai materi kita corrective feedback, saya harapkan sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung saya agar lebih semangat lagi mengupload video-video khususnya untuk materi PPG, yakni mata pelajaran bahasa Inggris. Corrective feedback. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan corrective feedback. Corrective feedback is a form of performance feedback used to improve student achievement. Jadi, corrective feedback di sini merupakan suatu bentuk umpan balik dari guru kepada siswa untuk meningkatkan penghargaan atau pencapaian dari siswa tersebut. Teachers provide feedback to students to reinforce expectation and to correct student errors during lessons. Jadi, salah satu fungsi dari corrective feedback atau umpan balik yang mengkoreksi yakni untuk mengkoreksi kesalahan yang dibuat siswa selama pelajaran berlangsung. Sekarang kita akan melihat types of corrective feedback atau jenis-jenis dari corrective feedback itu apa saja. Ada 6 jenis dari corrective feedback. Yang pertama yakni explicit correction. Apa sih yang dimaksud dengan explicit correction? Explicit correction di sini yakni clearly indicating that the student's utterance was incorrect. The teacher provides the correct form. Jadi explicit correction di sini guru itu memberikan feedback dengan secara langsung jelas mengindikasikan bahwa ucapan atau utterance dari siswa itu belum tepat dan guru menyediakan bentuk yang benar. Misalkan saya contohkan di sini seorang siswa mengatakan siswa mengatakan I doesn't like you. Nah, dari kalimat I doesn't like you itu ada bentuk yang belum tepat, sehingga guru langsung menyediakan bentuk yang tepat dengan memberikan feedback secara eksplisit dengan mengatakan kepada siswa I don't like you instead of I doesn't like you. Kemudian yang kedua yakni recast atau menyusun ulang. Nah, di sini without directly indicating that the student utterance was incorrect, the teacher implicitly reformulates the student's error or provide the correction. Jadi di sini guru menyusun ulang atau memberikan corrective feedback tanpa langsung kepada siswanya, menyediakan jawaban yang tepat. Nanti kita lihat ada contohnya di tabel. Kemudian yang ketiga yakni clarification request. Apa yang dimaksud dengan clarification request? By using phrase like excuse me or I don't understand. Jadi ketika siswa memberikan suatu kalimat, saya contohkan lagi, misalkan I doesn't like you, maka gurunya itu meminta klarifikasi, excuse me, pardon me. Nah, bisa seperti itu ya, untuk menyatakan bahwa kalimat yang dibuat siswa itu belum tepat dan diharapkan siswa itu mengerti maksud dari apa yang dilakukan si guru tersebut. Itu disebut dengan clarification request.
Kemudian yang keempat yakni metalinguistic clues. Tanpa menyediakan bentuk yang benar, guru memberikan pertanyaan atau menyediakan komen atau informasi yang berhubungan dengan ucapan atau kalimat yang diberikan oleh siswa. Kita contohkan, misalkan di sini, tadi saya samakan saja contohnya. Dikatakan di sini adalah metalinguistic clues. Jadi the teachers correct the students' utterance by using the clues of linguistic, ya. Nah, tadi contoh saya adalah I doesn't like you, itu kalimat siswanya. Kemudian gurunya memberikan feedback dengan mengatakan, do we say I doesn't? How do we say when it forms the I subject? Bagaimana bentuknya kalau subjeknya I? Do we say I doesn't? Nah, itu di situ gurunya memberikan metalinguistic clues. Kalau seandainya subjeknya itu I, apakah kita mengucapkan I doesn't? Sehingga siswanya nanti berpikir dan diharapkan dapat mengkoreksi atau mengucapkan atau membentuk lagi utterance yang benar sesuai dengan sistem metalinguistik yang benar. Selanjutnya yang kelima yakni elicitation. The teachers directly elicit the correct form from the student by asking questions. How do we say? Atau dengan sedikit berhenti menyilahkan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk melengkapi kalimat siswa yang kalimat guru yang memperbaiki kalimat siswa tersebut by asking students to reformulate the utterance atau ucapan. Jadi di sini saya contohkan adalah ketika elicitation di sini ketika siswa memberikan suatu utterance, saya contohkan kembali I doesn't like you, maka gurunya dengan sedikit berhenti bilang I membuat siswa nanti berpikir kalau I berarti oh iya I, doesn't or don't, sehingga siswanya bisa berpikir mana yang bentuk yang tepat untuk kalimat yang dibuatnya tadi gitu. Bisa juga mirip seperti metalinguistic clues, dia menyatakan how do we form, ya, how do we form the subject I in English, can you correct that, bisakah kamu memperbaikinya gitu. Yang terakhir adalah repetition. The teacher repeats the student errors and adjusts intonation to draw student attention to it. Jadi ketika repetisi atau pengulangan ini, guru mengulang kesalahan yang dibuat oleh siswa dengan mengubah intonasi untuk menarik perhatian siswa terhadap kesalahan yang dibuat oleh siswa. Contoh tadi, I doesn't like you, kata siswanya. Kemudian guru merepeat ucapan dari si siswa ini. I doesn't like you. I doesn't like you. Jadi direpeat dengan intonasi yang berbeda sehingga menarik perhatian siswa bahwa kalimat yang dibuat oleh siswa tersebut terdapat error atau kesalahan, sehingga dengan memberikan feedback repetition seperti itu, siswanya dapat memperbaiki kalimat yang dibuat olehnya. Kemudian selanjutnya dalam tabel ataupun dalam slide yang ini bisa kita lihat secara keseluruhan 6 macam dari jenis corrective or feedback tadi dituangkan di sini, contoh ya, contoh kasus atau contoh kondisinya dari request, explicit correction, elicitation, metalinguistic, clarification, and repetition. Kita lihat yang request atau yang menyusun ulang tadi di sini, she take the bus to go to
to go to school. Jadi gurunya menyusun ulang kalimat siswa dengan menyediakan bentuk yang benar. He takes the bus to go to school. Itu yang request. Kemudian yang explicit correction, secara langsung gurunya memberikan bentuk yang benarnya seperti apa. Di sini digambarkan siswanya memiliki atau mengucapkan kalimat he take the bus to go to school. Secara eksplisit teachernya mengkoreksi, oh, you should say he takes the bus to go to school. Kemudian yang elicitation tadi, he take the bus go to school. Nah, di sini gurunya memberikan satu kata dengan men-stop, mempause atau memberikan jeda. He take the bus to go to school. Kita tahu kalimat itu belum tepat, maka gurunya bilang he, sehingga siswa nanti juga gurunya juga nanti melanjutkan dengan how do we form the third person singular form in English? Can you correct that? Dan diharapkan siswanya mampu untuk memberikan bentuk yang tepat terhadap kesalahan yang dibuatnya. Kemudian juga yang keempat yaitu metalinguistic feedback. He take the bus to go to school. Do we say he take? Nah, he take, do we say he take? Itu adalah salah satu metalinguistiknya ya, atau grammarnya. Kalau he apakah pakai take or takes? How do we say when it form the third person singular form? Jadi memberikan feedback dengan metalinguistiknya. Kemudian yang kelima ada clarification request. She take the bus to go to school. Pardon me? Excuse me? Jadi dengan mengklarifikasi kembali bahwa ucapan atau utterance yang disampaikan oleh siswanya itu telah benar atau salah. Biasanya kalau disanggah atau diklarifikasi seperti itu, ada yang error di kalimat siswa tersebut sehingga siswanya berpikir dan bisa memperbaiki kesalahan yang dibuat. Yang terakhir ada repetition. He take the bus to go to school. Jadi gurunya merepeat. He take the bus to go to school. Jadi merepeat dengan mengubah intonasi yang dibilangnya tadi sehingga siswanya menyadari bahwa ada yang salah dengan kalimat atau utterance yang dibuat olehnya. Kenapa intonasi gurunya menjadi berubah sehingga nanti diharapkan siswanya mampu untuk mengkoreksi atau menjawab feedback dari gurunya tersebut. Nah, kita lihat contoh soal di sini. When a teacher is saying, Lucy, listen and repeat after me. In response to a student who cannot pronounce the word develop correctly, the teacher's instructional act is categorized as providing the student with A. Corrective feedback, B. Encouragement, C. Comprehensive input, D. Guided practice, E. Empathetic support. Nah, dalam kalimat ini kita coba analisa. Ada seorang guru sedang berkata kepada siswanya dalam proses pembelajaran, Lucy, listen and repeat, dengarkan dan ulangi setelah saya. Dalam hal merespon atau memberikan feedback kepada siswanya yang tidak bisa melafalkan, mempronunciationkan the word develop, kata develop secara benar. Sehingga guru tadi meminta Lucy untuk dengar dan repeat karena Lucy tidak bisa mengucapkan kalimat, mempronounce kalimat develop. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk dalam apa? Apakah corrective feedback, encouragement, comprehensive input, guided practice, atau empathetic support. Nah, dari contoh kasus di sini, kalau saya secara pribadi berdasarkan referensi yang saya punya, jawaban yang tepat menurut saya adalah A, corrective feedback. Karena di sini adalah bentuk umpan balik, bentuk pengkoreksian guru terhadap siswa yang tidak bisa mengucapkan kata develop. Karena sebelumnya di sini dikatakan bahwa
Lucy-nya tuh tidak bisa mengucapkan kata develop sehingga gurunya meminta si Lucy mendengarkan dan mengulangi kata yang diucapkan oleh si gurunya. Itu kalau menurut saya yang corrective feedback. Banyak teman-teman juga yang berpendapat bahwa yang D guided practice karena ada listen dan repeat sehingga gurunya seperti mengguide atau membimbing siswa atau Lucy ini untuk latihan kata develop. Padahal dalam kasusnya tadi saya tekankan bahwa si Lucy-nya sudah mengucapkan kata develop tapi cannot pronounce correctly, tidak bisa mempronounce secara tepat, sehingga bentuk feedback koreksinya adalah dengan listen and repeat. Menurut saya jawabannya adalah A, corrective feedback. Nah, sahabat guru, saya ingatkan bahwa soal yang muncul untuk UPPPG tidak jauh dari kisi-kisi. Kalau kita lihat di sini masih tentang contoh kasus ini ya, masih tentang corrective feedback atau induknya, corrective feedbacknya. Nah, nanti ada lagi kalimat-kalimat, maksud saya ada lagi contoh-contoh soal yang menjurus bentuk metalinguistik, elicitation, metalinguistics dan lain sebagainya, clarification request. Jadi sahabat guru, agar tidak ketinggalan informasi update dari channel YouTube saya, sahabat guru jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar saya lebih semangat lagi mengupload video dan membersamai sahabat guru untuk lulus UP. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.